Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 273. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Mereka datang. Zidan akhirnya datang. Itu membuatku menunggu. Ariel tidak bisa sombong sekarang. Sial. Gelandangan ini masih ingin berbalik dan melihat modal apa yang dia miliki sekarang. Zidan berjalan lurus ke sisi Ariel di sepanjang jalan yang kosong. Ketika dia melihat bahwa orang-orang dari asosiasi sudah berlutut, dia menggertakkan giginya dengan kebencian. Dia tidak berharap bahwa Ariel akan menggunakan cara tercela dan tak tahu malu seperti itu. Sekarang Petrus ada di tangan Bimo. Hidup dan matinya tidak pasti. Dia tidak ingin orang berambut putih mengirim orang berambut hitam itu. Tetapi memintanya untuk berlutut di depan Ariel bukanlah sesuatu Zidan bisa melakukannya. Ariel, apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat mengendalikan situasi? Kamu dapat mengancamku sekarang. Tetapi bisakah kamu menanggung balas dendamku di masa depan? Zidan berkata kepada Ariel dengan gigi terkatup. Di masa depan, Zidan, kamu terlalu naif. Kamu tidak berpikir ada masa depan untuk grup keluargamu, kan? Kata Ariel ringan. Zidan tertawa marah. Bajingan ini masih ingin menghancurkan perusahaannya di Bandung. Bahkan Nicholas tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu. Kualifikasi apa yang dimiliki orang yang tidak berguna ini? Ariel, aku akan memberimu waktu 2 menit untuk membebaskan Petrus, kata Zidan. Aku akan memberimu waktu sebentar untuk berlutut. Jika tidak, aku bisa memberimu peti mati yang bagus, kata Ariel dengan tenang. Zidan mengepalkan tinjunya dengan kebencian. Dia adalah orang yang terkenal. Bagaimana dia bisa berlutut pada Ariel yang tidak berguna? Tetapi sikap kuat Ariel sama sekali tidak menunjukkan ruang untuk negosiasi. Ariel, jangan memikirkan dirimu sendiri. Kamu juga harus memikirkan orang-orang di sekitarmu. Berapa lama kamu bisa melindungi Kauri? Dan kamu tidak akan takut Kauri akan jatuh ke tanganku? Kata Zidan. Ketika Ariel mendengar ini, senyum dingin muncul di wajahnya. Dan berkata, Zidan, kamu mengingatkanku. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan. Nyali untuk benar dengan saya. Apakah Nicholas membantumu di belakang? Tanya Zidan. Ini adalah satu-satunya di belakang panggung yang bisa dia bayangkan. Jika Ariel tidak dibantu oleh keluarga Nicholas, bagaimana dia bisa memiliki tulang keras seperti itu? Aku memberimu waktu 30 detik. Ariel mengingatkan. Zidan terkejut. Matanya terbakar amarah dan berkata, Ariel, aku memperingatkanmu. Jangan main-main. Aku, Zidan, bukan lawan untukmu. 20 detik. Ariel menatap langsung ke Zidan. Momentumnya seperti pelangi. Dan tidak ada lelucon sama sekali. Momentum ini membuat Zidan merasakan penindasan yang kuat. Dan bahkan membuatnya sulit bernapas. Bagaimana mungkin orang yang tidak berguna memiliki aura yang begitu kuat? Dia seperti pria besar yang telah lama berada di posisi tinggi. Dan dia dapat mengejutkan semua arahannya dengan satu pandangan. Ada apa? Zidan belum membuat Ariel berlutut. Tidak. Mungkinkah bahkan Zidan tidak dapat menangani omong kosong yang tidak berguna ini? Bagaimana situasinya? Ini adalah berita yang dirilis oleh Zidan. Dia ingin Ariel berlutut di People Square. Tetapi melihat situasi saat ini, tanda-tandanya tidak benar. Dia tampaknya ditekan oleh orang yang tidak berguna ini. Keraguan yang tidak dapat dijelaskan menggantung di alun-alun rakyat. Semua orang menunggu dengan tenang untuk hasil dari masalah ini. 10 detik. Ariel melanjutkan. Pada saat ini, bahkan Kauri merasakan aura kuat yang tak tertandingi menyebar ke Ariel. Kekuatan pencegah ini membuatnya merasa seperti dia tidak mengenal Ariel. Menyakitkan. Dia sangat menyadari metode Bimo di Bandung baru-baru ini. Meskipun Petrus adalah orang terkenal, kematiannya dapat membuat banyak kebisingan. Tetapi semua orang akan mati. Jadi apa gunanya membuat keributan besar? Keluarga Zidan masih perlu pewaris. Dia juga membutuhkan Petrus untuk mewarisi garis keturunan.
Dia tidak bisa hanya melihat Petrus mati di tangan Bimo. 3, 2. Ketika Ariel memulai hitungan mundur, Zidane gemetar dan berlutut di depan Ariel. Kali ini kegelisahan para penonton datang sedikit terlambat. Karena mereka tidak percaya apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Tidak, saya tidak percaya bahwa bahkan Zidane berlutut di depan Ariel, yang benar-benar menumbangkan kognisi mereka. Dia adalah orang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin orang seperti Zidane berlutut? Bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan berani mempercayainya. Siapa Ariel ini? Dan Zidane benar-benar berlutut. Petik 2. Dia sama sekali tidak brengsek. Apakah ada latar belakang yang mengerikan? Mungkinkah selama 3 tahun terakhir, keluarga Wijaya sengaja menyembunyikan identitasnya? Pada saat ini, mata semua orang yang memandang Ariel menjadi berbeda. Mereka tidak lagi menghina, tetapi sangat serius. Bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya, Zidane berlutut tepat di depan mereka. Fakta ini tidak dapat lolos dari. Kauri menelan ludah, tetapi tidak menyangka Zidane benar-benar berlutut. Ini Zidane, tapi dia adalah yang kedua setelah pria kaya di keluarga Nicholas. Andika dan Sofia sangat marah pada saat ini. Mereka pikir mereka dapat membalikkan situasi setelah Zidane datang. Tetapi akhir cerita bukanlah yang ingin mereka lihat. Mereka mendorong Ariel dan Kauri ke puncak badai. Keluar dari pusat perhatian. Andika, bagaimana situasinya? Zidane, pengusaha tua, sebenarnya berlutut di depan Ariel, kata Sofia. Andika mengerutkan kening. Mungkinkah Ariel menggunakan kekuatan keluarga Wibowo? Tapi dia hanya anak terlantar dari keluarga Wibowo. Bagaimana mungkin? Atau, Ariel, sampah ini, memegang reputasi keluarga Wibowo. Andika tidak sabar untuk membongkar topeng Ariel. Tetapi Anjas mengatakan bahwa masalah ini tidak dapat diungkap. Sangat mungkin menyebabkan ketidakpuasan Anjas untuk mengatakannya. Sekarang Andika tidak berani menyinggung Anjas. Tanpa dia, tidak akan ada kesempatan bagi Andika untuk berbalik. Aku tidak menyangka akan kehilangan keberuntungan yang tidak berguna ini, kata Andika dengan gigi terkatup. Wajah Sofia penuh dengan ketidakpuasan. Dia tidak melihat Ariel dan Kauri kehilangan muka. Bagaimana dia bisa merasa bahagia? Dan berkata, Andika, bisakah kamu memikirkan cara campur tangan? Kata Sofia. Sofia memandang Kauri dengan sinis. Sayang sekali untuk kesempatan besar ini. Kauri tidak bisa kehilangan muka. Tapi itu tidak masalah. Perusahaan keluarga Wijaya akan segera berakhir. Bagaimana mungkin Zidane membiarkan mereka berdua pergi setelah dihina? Selama perusahaan bangkrut, Kauri akan tetap menjadi anjing yang berduka. Biarkan kamu bangga selama beberapa hari. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan, kata Sofia dengan gigi terkatup. Di People's Square, itu seharusnya menjadi tempat Ariel berlutut. Tetapi pada saat ini, dia sombong. Dan anggota asosiasi yang berlutut sebelum dan sesudah semuanya adalah tokoh terkenal di Bandung. Dan tidak ada yang mengira dia adalah orang yang tidak berguna. Ketika Ariel membawa Kauri pergi, 10.000 orang menonton. Dan wanita kaya yang berusaha mendukung Ariel bahkan lebih bersemangat saat ini. Seperti inilah seharusnya seorang pria. Kuat dan mendominasi. Membuat orang menyerah. Lucy memandang Ariel dengan kagum. Dan tidak menyembunyikan cintanya pada Ariel saat ini. Kauri sangat bahagia. Aku tidak tahu apakah aku bisa menemukan pangeran yang begitu menawan dalam hidupku, kata Lucy tak terkendali. Melissa memandang Lucy. Tapi dia tidak menyangka dia memiliki kasih sayang yang begitu kuat untuk Ariel. Tapi Melissa tidak khawatir. Menurutnya, Lucy bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Tentu saja kamu dapat menemukannya. Tetapi itu tidak ditakdirkan untuk memiliki keunggulan Ariel. Melissa berkata dengan mata panas. Pria yang luar biasa seperti itu hanya bisa menjadi miliknya. Bahkan Kauri pun tidak. Melissa berulang kali menekankan dalam hatinya bahwa dia perlu melihat kemampuan Ariel. Bahwa dia membutuhkan Ariel untuk membuktikan kekuatannya dan untuk membantu keluarga Melissa. Jadi dia akan menempatkan Ariel di matanya. Tetapi sekarang bahkan jika ini tidak tercapai, bukti yang tepat bahwa niat baik menyebar dari hatinya telah meningkat ke tahap yang ambigu. Persaudaraan wanita, di hadapan keadilan keluarga. Bagi Melissa,
Itu tidak berharga. Selama dia bisa mendapatkan Ariel, dia tidak akan ragu untuk merusak persahabatan dengan Kaori. Ya, bagaimana kita berdua bisa dibandingkan dengan Kaori? Lucy berkata dengan kepala terkulai dan kepalanya tertunduk. Melissa tersenyum ringan dan berkata, hanya kamu. Jangan bandingkan aku denganmu. Lucy melihat ke belakang kepergian Melissa dengan heran, dan memiliki firasat buruk di hatinya. Bersambung.